Jadi tempo hari gue dapat meme di Twitter, pas baca asli lucu banget sekaligus mikir, lah iya juga ya. Selama ini gue baru sadar kalau ASEAN tuh sebeda ini sistem negaranya tiap anggotanya. Bayangin, ada negara yang nerapin hukum Islam banget atau syariat Islam. Allahu Akbar! Ada juga yang demokratis terus liberal. Has brought me to. Ada juga yang komunis. Dan ada juga yang vibes-vibesnya tuh mirip Amerika Latin. Mama see the hate, mama see the hate. Bener-bener unik. Nah, meme yang gue maksud adalah ini. Di video ini, gue mau jelasin satu-satu negara ASEAN yang dimaksud dengan meme ini. Bang, kok tiba-tiba bahas sistem negara? Kan ini channel tentang edukasi, sains, dan teknologi. Lah jawabannya ya jelas dong. Ini channel suka-suka gua. Enggak deng, gue emang suka hal-hal unik kayak gini juga. Jadi sekali-kali kita bahas ya kayak gini. Nggak apa-apa kan? Nah ya nggak apa-apa, ngomong channel gua. Jadi di ASEAN tuh ada satu negara yang menerapkan syariat Islam. Bisa tebak negaranya? Ya, Brunei Darussalam. Negara kesultanan ini memang mulai dari tahun 2014 sudah mulai menerapkan hukum syariah pada negaranya. Negara ini menerapkan syariah melalui beberapa tahap. Tahap pertama mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menunaikan sholat Jumat dan hamil di luar nikah. Tahap kedua yang meliputi hukuman lebih berat termasuk hukuman potong tangan dan pencambukan. Lalu ada tahap ketiga, yakni hukumannya lebih berat lagi antara lain hukuman mati dengan cara dirajam untuk pidana LGTB dan perzinaan. Lalu ada dua negara komunis di ASEAN, yakni Vietnam dan Laos. Setelah kemerdekaan dari Prancis, Vietnam terbagi menjadi dua. Ada Vietnam Utara yang berideologi komunis dan Vietnam Selatan yang berideologi liberal atau setidaknya didukung oleh Amerika Serikat. Perang Vietnam pun pecah antara tahun 1957 sampai 1975, di mana Vietnam Utara didukung oleh Cina, Korea Utara, dan Uni Soviet, sedangkan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Setelah kemenangan Vietnam Utara, maka seluruh Vietnam menjadi komunis. Lalu negara Laos. Bukan gambar Laos ini dong. Menjadi satu-satunya negara landlocked atau negara yang tidak punya lautan, Laos adalah salah satu negara komunis di ASEAN selain Vietnam. Hal ini terjadi ketika Perang Vietnam. Laos yang bersikap netral tetap dipaksa untuk menjadi pangkalan militer dari Vietnam Utara maupun Amerika Serikat. Setelah kekalahan Amerika Serikat, kelompok komunis di Laos dengan bantuan Vietnam Utara berhasil mengambil alih negara Laos dan menjalankan ideologi komunis di negara tersebut. Lalu ada satu negara yang dipegang oleh junta militer. BTW ya, negara junta militer itu maksudnya suatu negara yang dipimpin oleh militer. Tahu nggak negara yang kayak gini di ASEAN? Yap, negara yang pada tahun 2021 ramai dengan isu kudeta, di mana para militernya mengkudeta pemerintah yang sah. Ini salah satu klip terkenal di mana ada instruktur olahraga yang sedang senam, yang mana backgroundnya adalah kendaraan militer yang sedang mengkudeta di kantor pemerintahannya. Iya, negara ini adalah Myanmar. Negara yang ramai juga karena krisis Rohingya ini juga memang sudah terkenal dari dulu sering melakukan kudeta, atau bisa dibilang hobi untuk melakukan kudeta. Mulai dari kudeta tahun 1962, peristiwa 888, dan yang terakhir adalah pada tahun 2021 ini. Ada-ada aja emang negara ini. Lalu ada satu kerajaan di ASEAN yang roda pemerintahannya juga dipegang oleh junta militer. Iya, Thailand. Negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain ini, seperti Myanmar, juga hobi melakukan kudeta. Setidaknya sudah mengalami kudeta militer sebanyak 11 kali. Hobinya memang kelewat hobi kalau Thailand ini. Akan tetapi, kudeta militer di Thailand kebanyakan menarget kepala pemerintahannya atau Perdana Menteri di sini, alih-alih pihak kerajaan. Bahkan tidak jarang ketika militer melakukan kudeta itu menggunakan alasan untuk melindungi keluarga kerajaan.
Walau kondisi politik negara Thailand tidak menentu, tapi bidang pariwisata, entertainment, dan manufaktur di Thailand ini cukup maju dan sukses dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Lalu ada satu negara dengan sistem kerajaan, dengan sistem satu partai otoritarian yang tadinya adalah komunis. Negara Kamboja. Bukan bunga Kamboja juga dong. Negara Kamboja memiliki raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dulu pada tahun 1975-an, setelah Perang Saudara, Kamboja menjadi negara komunis yang dipimpin oleh Pol Pot dengan gerakannya yang disebut Khmer Merah. Karena kekejaman genosida yang dilakukan oleh Pol Pot, pada tahun 1979, beberapa orang kiri Kamboja mulai membentuk partai baru yang disebut Republik Rakyat Kamboja, yang bisa dibilang otoriter dan hanya menghendaki satu partai. Walau pada akhirnya pada tahun 1993, partai ini juga runtuh karena dianggap hanya menjadi boneka dari negara Vietnam. Sekarang sih, Kamboja sudah tidak satu partai lagi, dan sekarang Kamboja bisa dibilang lebih demokratis. Lalu, ada satu negara di mana bentuknya adalah kerajaan dengan supremasi rasial, atau di mana satu ras punya keistimewaan daripada ras-ras lainnya. Negara ASEAN seperti ini adalah bukan lain negeri jiran kita, yakni Malaysia. Malaysia itu adalah negara dengan sistem kerajaan di mana kelompok bumi putra atau pribumi Malaysianya mendapat hak-hak istimewa. Hal ini tuh dari sejarahnya karena pemerintah sana ingin mengurangi kesenjangan ekonomi antar rasnya, terutama kesenjangan ekonomi pribumi dengan orang Tiongkok. Hak-hak istimewa pada kelompok pribumi Malaysia meliputi kuota bumi putra, di mana terdapat kuota pada beberapa sektor seperti pendidikan dan kontrak pemerintahan, di mana dikhususkan untuk bumi putra atau pribuminya. Lalu ada skema khusus pinjaman untuk pribumi Malaysia, di mana pribumi Malaysia mendapat skema pinjaman yang lebih menguntungkan. Lalu ada bantuan pendidikan yang khusus untuk pribuminya juga. Emang bisa dibilang negara Malaysia ini negara rasis. Bahkan jika di Malaysia apa yang disebut suku asli Melayu adalah Melayu yang memeluk agama Islam. Kalau bukan ini ya bukan Melayu. Ini sampai tercantum pada undang-undang dasarnya loh. Lalu ada dua negara multikultural yang berbentuk republik yang dalam tanda kutip demokratis dengan hampir nol partai oposisi. Ada yang bisa nebak nggak ini negara mana? Yap, negara kita sendiri yakni Indonesia dan satu negara lain yakni Singapura. Indonesia yang dimaksud di sini adalah ketika zaman Pak Harto ya, yakni zaman dominasi Golkar, di mana pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, Golkar secara konsisten menang di kisaran angka 60-70%. Partai lainnya, yakni P3 dan PDIP, cuma menjadi partai ornamen saja. Berbeda dengan Indonesia yang sekarang sudah taubat, negara Singapura masih menerapkan hal demikian. Yakni demokratis sih, ada pemilu, tapi cuma jadi kayak formalitas aja. Sejak merdeka pada tahun 1965, Partai Aksi Rakyat Singapura tidak pernah goyah dari kekuasaannya. Bahkan, tiap pemilu angka perolehan suara partai ini pasti di atas 60%. Bahkan semenjak merdeka, Singapura cuma punya 3 Perdana Menteri dan semuanya merupakan anggota Partai Aksi Rakyat Singapura. Ada Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, dan Lee Hsien Loong. Lalu, ada dua negara ASEAN yang Republik Demokratis Sekuler, yang pada dasarnya adalah versi mirip Meksiko dan Brazil. Yah, kalau ini udah jelas kan? Hah? Gak jelas negara mana? Ya mana lagi kalau bukan Filipina dan Timor Leste, di mana Filipina pernah dijajah oleh Spanyol, mirip dengan Meksiko, dan Timor Leste pernah dijajah oleh Portugis, mirip dengan Brazil. Dan kalau dipikir-pikir ya, di ASEAN yang negaranya yang vibes-nya mirip bekas jajahan orang Latin kan ya emang dua negara ini, di mana kebudayaan, bahasa, agama dari kedua negara ini memang mirip banget dengan negara-negara macam Portugal dan Spanyol. Nah, jadi itu semua keunikan sistem bernegara dari tiap-tiap negara ASEAN, di mana keunikan-keunikan ini tuh muncul dari rekam sejarah tiap negara ASEAN yang bisa dibilang beda-beda. Walau beda-beda seperti ini, negara-negara ASEAN bisa bikin perserikatan yang bisa mengikat mereka semua. Yang mana semua dengan hal ini bisa saling menguntungkan ya,
buat tiap anggota negara ASEAN, khususnya negara kita sendiri, yakni Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN. Segitu dulu ya video pada kali ini. Kalau lo suka ya like aja, kalau nggak suka ya skip atau dislike aja. Sampai jumpa di video berikutnya.